Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru peduli semuanya, salam sejahtera. Semoga rekan-rekan tetap selalu sehat dan bersemangat dalam mempersiapkan diri menghadapi tes SKD CPNS 2021 yang akan segera datang. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli yang kali ini akan membahas tentang kumpulan soal TWK terbaru yang berhasil saya kumpulkan dari FRSKD Sekolah Kedinasan yang berlangsung dari bulan Juni tanggal 1 sampai 24 yang baru lalu. Untuk rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tes SKD CPNS 2021, video-video kami dari channel Guru Peduli dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kepada rekan-rekan saya akan ucapkan terima kasih bagi mereka yang sudah subscribe, like, dan share channel Guru Peduli kepada rekan-rekan yang lain. Dan kepada yang belum, saya mohon untuk subscribe, like, dan share channel Guru Peduli ini. Dan buat rekan-rekan yang menonton video di channel Guru Peduli, sekedar informasi buat rekan-rekan semuanya, channel Guru Peduli ini sengaja dibuat dan dikembangkan yang kemudian akan digunakan untuk membuat yayasan Guru Peduli yang salah satu bidang yang akan ditangani adalah tentang menyantuni anak yatim piatu. Jadi kepada rekan-rekan yang belum subscribe, tolong subscribe, like, dan share channel Guru Peduli ini, karena dengan begitu ada doa anak-anak yatim piatu untuk keberhasilan rekan-rekan semuanya. Dan kami dari channel Guru Peduli juga memohon doa rekan-rekan semuanya, semoga apa yang kami cita-citakan akan juga berhasil. Oke rekan-rekan semuanya, ada satu catatan menarik dari FRSKD Sekolah Kedinasan yang berlangsung sekitar 2 bulan yang lalu, ya. Catatan menarik salah satunya adalah banyak peserta yang gagal karena nilai TWK-nya tidak lolos passing grade atau kecil, ya, atau kalah bersaing dengan sebagian yang lain. Oke, ada pertanyaan yang menarik sebetulnya buat saya, mengapa nilai TWK tahun 2021 itu rata-ratanya kecil dibandingkan dengan subtes atau 2 subtes yang lain, TIU dan TKP. Setelah saya amati dan saya tanyakan kepada rekan-rekan semuanya, ya, saya analisa, ternyata ada beberapa penyebab, ya. Salah satu penyebabnya adalah ini, ya. Nilai kecil karena apa? Karena materi TWK sangat luas sehingga ada sebagian peserta, atau boleh saya katakan banyak peserta yang tidak menguasai materi TWK. Kenapa sangat luas? TWK itu kan kalau menurut kisi-kisinya, ya, itu meliputi nasionalisme, ya, kemudian bela negara, integritas, dan pilar negara. Pilar negara sendiri itu materinya sangat luas. Ada Pancasila, ada UUD, ada NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan selain pengetahuan, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu juga banyak tentang sejarah. Ada sejarah nasionalisme, sejarah bela negara, sejarah tentang Pancasila, UUD, dan yang lainnya, ya. Untuk di sekolah kedinasan kemarin masih ada satu materi, ya, bahasa Indonesia, yang kebetulan kali ini di CPNS sepertinya tidak ada, ya, kalau merujuk kepada Permen-Pan RB nomor 27 tahun 2021 tentang rekrutmen ASN atau pengadaan ASN. Oke rekan-rekan, selain materi yang sangat luas, itu ternyata hal lain yang menyebabkan peserta kesulitan untuk meraih nilai tinggi di TWK adalah
bentuk tesnya yang bentuk soalnya yang HOTS ya, atau High Order Thinking Skills. Kenapa? Karena di dalam soal HOTS itu selain kita dituntut untuk mengingat atau memiliki pengetahuan tentang materi tadi, tentang Pancasila, tentang UUD, tentang integritas, tentang nasionalisme, dan lain sebagainya ya. Kita juga dituntut untuk memahami ya. Selain mengingat, kita harus memahami, kemudian menganalisa ya, dan mencipta serta mengevaluasi. Dan ini semuanya bertingkat. Kita tidak akan bisa memahami kalau kita tidak mengingat. Kita tidak bisa menganalisa kalau kita tidak mengingat dan memahami. Sampai mengevaluasi. Kita tidak akan mampu mengevaluasi kalau kita tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang materi-materi tersebut. Oke. Untuk rekan-rekan guru peduli semuanya, jangan khawatir ya. Tetap ikuti video-video dari channel Guru Peduli, karena video-video kami ini merupakan kumpulan soal dari FR ya, SKD Sekolah Kedinasan kemarin yang kami kumpulkan dari beberapa kota. Ada dari Palembang, dari Jakarta, dari Banten, Serang Banten maksud saya, ada dari Papua, ada dari Semarang, dan beberapa kota yang lain. Oke rekan-rekan, mari langsung kita masuk ke soal nomor 1 ya. Oke, salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang sering disingkat dengan KKN. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga anti rasuah ini menjalankan tugas dan wewenangnya dengan berasaskan pada hal berikut, kecuali ada 5 jawaban di sini, dan yang bukan merupakan asas hanya 1 karena di sini kecuali ya. Oke, pilihan A kepastian hukum, B keterbukaan, C akuntabilitas, kemudian D kepentingan umum, atau E fleksibilitas. Oke rekan-rekan, menurut rekan-rekan jawaban yang tepat adalah iya. Jawaban yang tepat adalah E fleksibilitas. Jadi yang merupakan asas atau maksud saya di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi, KPK itu harus berasaskan pada hal-hal berikut. Ada kepastian hukum, ya, artinya ada peraturan hukum yang pasti ya, yang jelas, yang mengatur tentang pemberantasan korupsi itu sendiri. Kemudian keterbukaan, ya, artinya di dalam menjalankan pemberantasan korupsi ya, KPK itu harus terbuka. Maksudnya kegiatannya, programnya apa ya, itu harus terbuka, dan laporannya kepada DPR, Presiden, dan BPK juga harus bisa diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas ya, harus bisa dipertanggungjawabkan, dan kepentingan umum. Artinya apa? Pemberantasan korupsi itu harus untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jelas ya rekan-rekan? Oke, mari kita langsung masuk ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Penegakan hukum merupakan satu dari 6 tuntutan reformasi 1998. Dalam proses penegakan hukum, lembaga-lembaga penegak hukum dan setiap stakeholder atau pemangku kepentingan dari proses penegakan hukum harus memegang dan menjalankan etika penegakan hukum yang berkeadilan. Maksud dari etika penegakan hukum yang berkeadilan adalah
A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. B. Meningkatkan kesadaran hukum bagi sesama tanpa pandang bulu. C. Persamaan di muka hukum atau equality before the law. D. Kepastian hukum bagi seluruh warga negara. E. Bersumber pada Pancasila demi terciptanya keadilan sosial. Baik rekan-rekan, coba rekan-rekan jawab. Pilihan jawaban yang mana yang paling tepat? Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya akan kasih jawabannya, kemudian nanti kita bahas ya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah pilihan jawaban A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. Oke, mari kita analisa semua pilihan jawaban yang ada di sini ya. Ya, pilihan jawaban. Sebelum saya membahas, saya mau tunjukkan dulu beberapa kata kuncinya ya. Kata kunci dari soal ini adalah maksud. Oke, yang pertama. Kemudian kata kunci yang kedua adalah etika penegakan hukum. Etika ya, kedua. Ketiga, penegakan hukum. Yang keempat adalah berkeadilan. Oke. Kalau kita analisa satu persatu ya. Apakah jawaban Oke, saya konfirmasikan dulu. Jawaban yang benar adalah A. Nah, sekarang apakah jawaban B benar? Jawaban B ini juga termasuk benar. Karena apa? Ya, meningkatkan kesadaran hukum bagi sesama tanpa pandang bulu. Ya. Meningkatkan kesadaran hukum ini ya, itu sudah termasuk di dalam menumbuhkan tertib sosial. Ketika setiap warga negara atau setiap orang di dalam suatu organisasi itu memiliki kesadaran hukum yang tinggi, ya, itu otomatis akan tumbuh tertib sosial, ya, tertib berbangsa dan bernegara. Jadi pilihan jawaban B ini sudah terkandung atau tersirat di dalam frase pertama pilihan jawaban A. Kemudian pilihan C, persamaan di muka hukum atau equality before the law, itu juga sudah masuk di kata peraturan hidup bersama. Ya, misalnya di dalam peraturan hidup bersama itu ada persamaan di muka hukum. Artinya siapapun kita, ya, ketika kita sudah menyepakati suatu peraturan bersama, maka di dalam peraturan tersebut posisi kita sama, ya. Oke. Kemudian adanya kepastian hukum, ya. Kepastian hukum bagi seluruh warga negara itu juga termasuk sudah tersirat di dalam kata berkeadilan. Oke. Kemudian bersumber pada Pancasila, ya. Demi tercipta keadilan sosial itu juga mengandung di seluruh kalimat ini ya. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama itu bersumber dari Pancasila. Jadi begitu rekan-rekan untuk menjawab soal ini. B benar, C benar, D benar, E juga benar, tapi semua jawaban B, C, D, dan E ini terangkum dalam satu jawaban, yaitu jawaban A. Oke. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya, soal nomor 3. Korupsi merupakan tindakan pidana kriminal, tetapi pelakunya tidak dijerat dengan pasal-pasal pidana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oke.
penegakan hukum khusus tindakan korupsi seperti ini menganut asas A. Lex specialis derogat legi generali, atau lex superior derogat legi inferior, atau C. Equality before the law, atau D. Lex posterior derogat legi priori, atau lex imperfecta. Saya yakin rekan-rekan tahu ya jawabannya. Ya, proses penegakan hukum seperti ini ya itu menganut asas lex specialis derogat legi generali. Artinya apa? Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum. Jadi tindak pidana korupsi itu dianggap sebagai tindak pidana khusus karena tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang memiliki jabatan saja yang bisa melakukannya. Makanya yang diperlakukan bukan KUHP, tapi yang diperlakukan adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke, lalu saya akan jelaskan sedikit. Kalau yang lain ini apa? Lex superior derogat legi inferior, itu artinya undang-undang yang lebih besar, yang lebih tinggi ya, mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Ini biasanya di hierarki hukum. Kalau equality before the law itu persamaan di depan mata hukum ya. Oke, kalau lex posterior derogat legi priori ini adalah hukum yang baru ya, berlaku atau mengesampingkan hukum yang lebih dulu gitu ya. Oke. Kalau lex imperfecta itu adalah hukum yang tidak menerapkan sanksi, begitu menurut yang pernah saya pelajari rekan-rekan ya. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4. Berikut ini merupakan contoh-contoh perilaku sehari-hari ASN yang tidak berintegritas, kecuali yang tidak berintegritas ya. A. Menggunakan surat tes swab tidak resmi ketika melakukan perjalanan. Apakah menurut rekan-rekan ini berintegritas? Tidak ya, berarti ini oke jawabannya, karena yang ditanyakan adalah yang tidak berintegritas. Merokok di lingkungan tempat kerja yang sudah ditetapkan sebagai lingkungan bebas asap rokok, menurut rekan-rekan? Ya, ini juga masuk ya. Kenapa? Karena ketika kita berada di suatu tempat, kita harus menegakkan aturan ya yang sudah ditetapkan bersama. Misalnya di lingkungan tempat kerja kita itu ditetapkan sebagai lingkungan bebas asap rokok, misalnya di sekolah ya, itu guru ataupun kepala sekolah ya harus mentaati aturan tersebut. Kalau tidak mentaati itu artinya kita tidak berintegritas. Oke. Menerima uang tanda terima kasih dari masyarakat penerima bantuan sosial, apalagi ini juga termasuk tidak berintegritas. D. Menyampaikan kritik dan masukan kepada atasan atas kebijakan yang menurutnya kurang tepat sasaran. Oke. Menurut rekan-rekan, apakah kalau kita menyampaikan kritik dan masukan kepada atasan atas kebijakan yang kurang tepat itu berintegritas atau tidak? Ya, ini masuk kategori berintegritas ya. Kenapa? Karena integritas itu terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pertama adalah kejujuran, dimensi kedua adalah konsistensi, dimensi ketiga adalah keberanian. Keberanian untuk menyatakan tidak, untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang memang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperlakukan. Jadi, memberikan kritik dan masukan bukan tindakan yang tidak berintegritas. Ya, oke. Bagaimana dengan pilihan E? Menggunakan waktu work from home untuk menjalankan usaha sampingan di rumah. Nah, ini sudah menyalahi kebijakannya. Oke, ketika kita diperlakukan kebijakan work from home, ya gunakan waktu untuk work for the office gitu ya. Oke, jadi untuk pilihan jawaban ini yang tepat adalah D ya, yang masih masuk berintegritas. Lainnya tidak berintegritas. A, B, C, dan E bukan kegiatan
atau perilaku yang berintegritas. Jadi jawabannya D ya rekan-rekan. Oke. Soal berikutnya, nomor 5. Tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena A. Organisasi Budi Utomo didirikan untuk melawan penjajahan Belanda. B. Organisasi Budi Utomo merupakan simbol kebangkitan negara Indonesia. Atau C. Berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan titik awal lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme Indonesia. D. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh kaum terpelajar Indonesia yang bertujuan untuk membangkitkan tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Atau E. Organisasi Budi Utomo didirikan untuk menentang segala bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Oke rekan-rekan, pilihan jawaban yang mana yang menurut Anda benar? Oke ya, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau hari bangkitnya rasa nasionalisme keindonesiaan. Itu karena apa? Karena jawabannya adalah C. Karena berdirinya organisasi Budi Utomo pada saat itu merupakan titik awal lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme kebangsaan atau nasionalisme Indonesia. Oke, berikutnya. Soal nomor 6. Setiap warga negara dituntut untuk memiliki sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional karena sikap ini merupakan dasar dari terwujudnya A. Nasionalisme, B. Keamanan nasional, C. Cinta tanah air, D. Kekuatan nasional, atau E. Ketahanan nasional. Oke, jawaban yang tepat adalah E. Ketahanan nasional. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Jika setiap orang atau setiap warga itu memiliki keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional atau kepentingan bangsanya, maka ketahanan nasional bangsa atau negara tersebut itu akan menjadi kuat, gitu ya. Oke, itu tadi maksudnya seperti itu. Berikutnya soal nomor 7. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional adalah titik-titik kecuali. Oke, saya yakin teman-teman sudah sering membaca soal ini ya. Kalau kita lihat kemenangan Jepang atas Rusia, oke ini berarti dari luar ya. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, betul dari luar. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, bukan, ini dari dalam ya. Jadi ini adalah jawabannya. Kita mungkin tidak perlu lagi membaca pilihan jawaban D atau E. Kenapa? Mempersingkat waktu ketika Anda nanti mengerjakan soal-soal tes yang sebenarnya. Ketika Anda sudah yakin dengan suatu jawaban, oke, langsung saja pilih jawaban tersebut, lanjutkan ke soal berikutnya sehingga rekan-rekan semuanya save waktu ya. Oke, soal nomor 8. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai, iya, jawaban yang tepat adalah kemampuan wawasan Nusantara. Saya tidak usah bahas karena ini cukup diingat ya dan mudah diingat dan sering keluar. Berikutnya soal nomor 9. Soal nomor 9.
Keberlangsungan hidup suatu bangsa atau negara sangat bergantung pada nasionalisme atau kecintaan warganya terhadap negara atau bangsanya. Berikut ini yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah A. Perasaan senasib, B. Kesatuan tempat tinggal, C. Cita-cita bersama, D. Perbedaan yang bersatukan, atau E. Tujuan bersama. Oke rekan-rekan, ya. Aspek pembentuk rasa nasionalisme atau nasionalisme itu bisa terbentuk karena apa? Karena merasakan senasib dan sepenanggungan. Jadi perasaan senasib ini merupakan aspek pembentuk rasa nasionalisme ya. Kemudian kesatuan tempat tinggal juga termasuk aspek pembentuk rasa nasionalisme, cita-cita bersama, dan juga tujuan bersama. Jadi yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah perbedaan yang mempersatukan. Ya, ini ya. Kenapa? Karena perbedaan yang mempersatukan itu adalah aspek pembentuk rasa persatuan, bukan rasa nasionalisme. Soal berikutnya. Nomor 10. Kecintaan setiap warga atau anggota terhadap bangsa dan negaranya adalah suatu keniscayaan. Dalam sejarah berdirinya negara Indonesia, tonggak kesadaran akan sikap nasionalisme sudah dimulai sejak, saya yakin rekan-rekan tahu. Iya, jawabannya adalah sejak lahirnya organisasi Budi Utomo. Karena organisasi inilah yang memulai memunculkan rasa nasionalisme kebangsaan keindonesiaan. Soal berikutnya nomor 11. Soal nomor 11, pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan terwujud atau perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa ya, pilihan jawabannya adalah A. Agama merupakan nilai positif bagi warga negara. Dengan adanya agama tersebut, kita bisa mewujudkan semangat nasionalisme, semangat menghargai keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia. Berikutnya soal nomor 12. Berikut ini yang tidak termasuk definisi dari nasionalisme adalah, rekan-rekan, ya, ajaran cinta terhadap tanah air ya masuk definisi nasionalisme. Keinginan bersama untuk mewujudkan kemerdekaan dan keselamatan negara sebagai harga diri bangsa itu juga definisi dari nasionalisme. C. Sebuah dogma pengajaran terhadap individu untuk hidup demi bangsa dan negara sendiri, betul. D. Paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, iya. Jadi yang bukan termasuk definisi dari nasionalisme adalah perubahan sosial masyarakat yang cepat dalam sendi kehidupan berbangsa. Soal berikutnya nomor 13. Paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan, ini pertama kali dimunculkan oleh Supomo ya, salah satu pengusul Pancasila. Maksud saya salah satu pengusul dasar negara ya. Pengusul dasar negara itu ada 3, ada Muhammad Yamin yang pertama, kemudian kedua Supomo, kemudian yang ketiga Soekarno ya. Dan paham integralistik itu muncul dari beliau yang dan kelebihannya adalah adanya persatuan antara pemerintah dan rakyat. Rakyat dan pemerintah merupakan salah satu bagian integral yang saling tidak terpisahkan begitu ya. Soal nomor 14.
Kesadaran akan hukum merupakan cerminan bahwa adanya kecakapan kewarganegaraan yang timbul akibat nasionalisme. Tujuan hukum sendiri untuk tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan keterlibatan masyarakat. Ya. Oke, jelas ya. Soal berikutnya soal nomor 15 atau soal terakhir pada video kali ini. Nasionalisme harus terus dipupuk dan ditumbuh kembangkan di semua kalangan, termasuk di kalangan pejabat pemerintah. Di bawah ini, yang termasuk ciri-ciri nasionalisme adalah sering mengingatkan pejabat dari anggota partai yang dipimpinnya bahwa mereka adalah petugas partai. Apakah itu merupakan ciri-ciri nasionalisme? Bukan ya, menurut saya. Oke, B. Pantang menyerah. Bisa jadi B. C. Berani dan bertanggung jawab. B. Bangga terhadap bangsa dan tanah air. Sepertinya jawaban D ini yang lebih tepat ya. Bangga terhadap bangsa dan tanah air. Baik rekan-rekan, untuk video kali ini ya cukup sampai nomor 15. Jangan khawatir, tunggu video-video kami berikutnya. Dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Guru Peduli ini, karena di channel Guru Peduli ini ada doa dari anak-anak yatim ya, yang kami santuni. Thanks for watching, salam GP, salam sukses selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.